Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, atas besarnya rahmat Allah, kesempatan ini pantas untuk disyukuri. Kita masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita selalu dikaruniai nikmat sehat, waras akal dan waras hati. Sebelum lanjut pada pembahasan, silahkan Anda simak video ini sampai selesai, agar terhindar dari salah paham. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Lembaga Riset Hadhromot Center, Pusat Studi dan Penelitian Menara, serta Kementerian Agama, seminar bertema Dinamika Hadromi di Indonesia ini menghadirkan sejumlah intelektual dan peneliti dalam dan luar negeri yang pernah melakukan studi tentang dinamika orang-orang keturunan Yaman di Indonesia. Walaupun konferensi internasional ini membahas sejarah dan budaya, sosial serta peran keagamaan, namun sorotan tajam justru lebih mengarah kepada pertanyaan besar kehadiran turunan urban Yaman dalam sikap-sikap politik kebangsaan mereka di Indonesia. Kebangkitan politik identitas berbasis etnis dan gerakan populisme global, menurut sejumlah pembicara, tergambar jelas dalam kasus Pilkada Jakarta. Jomplangnya sikap-sikap kelompok elit keturunan urban Yaman sangat membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara ketika dihadapkan dengan persoalan keutuhan dan persatuan bangsa. Seperti organisasi terlarang Front Pembela Islam Pro Khilafah yang berafiliasi dengan HTI, serta ISIS, teroris proksi Zionis yang meluluhlantakkan Irak dan Syria, menjadi ideologi turunan urban Yaman yang tak layak dan bahkan dinilai bertentangan dengan Pancasila dan mengancam keutuhan NKRI. Padahal, keturunan urban Yaman yang menjadi pendakwah dari awal keberadaan mereka, diharapkan ikut serta menjaga, memelihara, dan merawat apa yang telah diwariskan para leluhur negeri bangsa Indonesia, justru dirusak oleh kelompok elit urban Yaman dengan mengatasnamakan diri mereka keturunan Nabi. Sejak awal kedatangan urban Yaman di tanah Nusantara, hingga hari ini mereka telah terbukti sengaja berdusta kepada seluruh umat Islam Indonesia, dengan tujuan mendapatkan penghormatan dan penghidupan dari menjual nasab suci sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Setelah 3 abad berhasil menutupi rapat-rapat kebohongan besar para Habib Ba'alwi urban Yaman di Indonesia, yang ditutupi berbagai doktrin sesat atas pengakuan sebagai cucu Nabi tanpa dasar, hari ini, problem tersebut telah membangunkan kesadaran seluruh umat Islam untuk segera membongkar dan membersihkan sumber-sumber busuk menyengat yang tercium ke seantero umat Islam di berbagai sudut kota di seluruh negeri, sebelum wabah itu semakin meluas menjadi virus-virus penyakit berbahaya. Status warga keturunan imigran Yaman pantas dibincangkan oleh seluruh masyarakat pribumi, terutama komitmen kebangsaan mereka yang menjadi pertanyaan besar, sebab sejak awal, mereka hanyalah penumpang gelap dan rasis, yang tak mencerminkan kepatuhan kepada konstitusi bangsa Indonesia. Sikap-sikap rasis sejumlah turunan urban Yaman, yang turut diamini dan dibiarkan oleh dedengkot gerombolan mereka dalam berbagai aksi negatif, kini tak dapat ditolerir oleh umat Islam, dan dibiarkan mereka berbuat sesuka hati, berlagak seperti Fir'aun, yang harus dipuaskan dan dituruti segala hawa nafsunya. Pepatah lama mengatakan, air susu dibalas air tuba, pantas dan cocok bila disematkan kepada turunan kaum urban Yaman. Pasalnya, semua imigran gelap kaum urban Yaman benar-benar telah kelewat batas, hidup di Indonesia seenak jidat mereka yang jauh dari kata pandai berterima kasih kepada warga pribumi. Para imigran gelap Yaman justru memanfaatkan berbagai kebajikan warga Nusantara, utamanya pemerintah Indonesia dan tokoh-tokoh Nahdiyin pasca kemerdekaan, yang telah memberikan kesempatan bagi mereka agar tetap hidup bebas berkeliaran di tanah negeri Nusantara. Hal di luar akal sehat yang tak dapat diterima mereka sebagai keturunan Nabi, bukan hanya nasab mereka yang bermasalah, tetapi sikap dan tingkah laku mereka sama sekali tidak mencerminkan nasab mulia dan suci warisan Nabi. Sebagian besar dari mereka sering membuat keonaran di Indonesia dengan menebarkan intoleransi, fitnah dan kedengkian,
permusuhan serta kekerasan terhadap sesama umat manusia, seperti yang dilakukan Rizik Syihab, Hussein Al-Habsyi, Zain Al-Kaf, baru-baru ini seorang bocah bernama Bahar bin Smith. Berbagai penghormatan umat Islam terhadap turunan Ba'alwi yang mengaku cucu Nabi, banyak disalah persepsikan oleh umat Islam Indonesia, akibat termakan doktrin-doktrin sesat atas nama Duriyah Nabi, padahal mereka bukanlah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka hanyalah gerombolan imigran gelap, penipu dan pembohong, datang dari negara miskin dan kering, membegal nasab keluarga Nabi. Tentu saja, ini sangat mengejutkan dan mengagetkan, bahkan menggemaskan kaum pribumi ataupun para muhibbin Duriyah Nabi, yang menjaga ajaran adab, untuk menghormati para Duriyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekacauan ini, tentunya Nahdlatul Ulama, wajib mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan yang salah dan fatal dalam mengambil keputusan, untuk sesegera mungkin membersihkan isi otak-otak dangkal para tokoh elit NU yang terkontaminasi racun-racun berbahaya pengkultusan terhadap pengkhianat bangsa dari kaum urban Yaman. Terlepas benar atau salah, adanya risalah ilmiah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, namun faktanya, hingga kini tidak mampu dijawab secara ilmiah oleh para tokoh, ketua dan pemimpin dari klan Habaib Ba'alwi, baik secara perorangan maupun kelembagaan Robitoh Alawiyah dan Nakobatul Ashraf. Keberadaan kaum urban Yaman pasca kolonialisme di Indonesia khususnya kalangan Ba'alwi, telah menimbulkan berbagai problem serius, menyangkut identitas dan ideologi kebangsaan mereka di Nusantara, yang kini telah meruncing dalam banyak hal. Fakta-fakta sejarah yang selama ini tak pernah diungkap, tentu saja tak dapat dipandang sebelah mata, untuk disikapi dengan serius oleh seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh bangsa serta tokoh-tokoh umat Islam. Bila kita cermati lebih jauh, begitu mesranya Mufti Belanda Habib Utsman bin Yahya bersama para petinggi penjajah Belanda di Batavia, apalagi surat permintaan pelindungan Habib Utsman bin Yahya kepada Gubernur Jenderal, menjadi indikasi kuat kesepakatan serius simbiosis mutualisme yang dibangun sebagai propaganda kepentingan Belanda dan urban Yaman di tanah Nusantara. Cara-cara Belanda melumpuhkan kekuatan pribumi lewat pengaburan sejarah para wali songo, serta memberikan hak-hak istimewa bagi Utsman bin Yahya dan seluruh turunan Ba'alwi yang dipersepsikan turunan Nabi, berujung pada polemik pengkultusan para Habib, konsep kafa'ah, hingga meluas pada problem status tanah air. Semua ditujukan agar Belanda dapat leluasa menguasai pribumi, merampas dan menjarah serta menguasai harta benda dan semua kewenangan sultan, raja, pangeran, ulama dan seterusnya. Cara Belanda bersama Utsman bin Yahya melakukan diskriminasi dan kriminalisasi terhadap para ulama Nusantara ditunjukkan lewat fatwa sesat Utsman bin Yahya yang melarang umat Islam melakukan perlawanan terhadap Belanda. Dengan demikian, jelas merupakan bentuk-bentuk pengkhianatan kaum urban Yaman terhadap bangsa pribumi di tanah Nusantara. Paham Ahlus Sunnah wal Jamaah Sufistik yang telah disebar luaskan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari para wali songo menjadi lambang kecintaan seluruh umat Islam di Nusantara terhadap Nabi melalui duriyahnya sebagai panutan secara turun-temurun. Kecintaan dan penghormatan besar umat Islam Nusantara terhadap para wali songo menjadi kunci penting sebagai celah bagi Belanda untuk dimanfaatkan sebagai titik lemah umat Islam. Berbagai kekalahan besar Belanda menghadapi tangguhnya kekuatan tentara sipil pribumi di bawah komando para kiai melalui Snok Hurgrounje dan Habib Utsman bin Yahya. Belanda menyusun strategi untuk meredam perlawanan dan pemberontakan masyarakat Nusantara dengan melumpuhkan dan menghapus kerajaan-kerajaan Islam, menghapus sejarah dan peradaban Nusantara warisan ajaran para wali songo, kriminalisasi terhadap para kiai pribumi, atau bekerja sama melakukan persekongkolan dengan para sultan. Keberhasilan Hemper menciptakan agen lokal untuk memberontak kepada Syarif Makkah di Hijaz sebagai kepanjangan tangan Khilafah Turki Utsmani dengan revolusi Bani Saud dan paham Wahabinya, dikenal telah berhasil penguasa Hijaz dari keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Strategi itu membawa inspirasi besar bagi Belanda melalui misionarisnya Snok Hurgrounje
bekerja sama dengan sahabat karibnya Habib Utsman bin Yahya, mereka menyusun strategi untuk melemahkan dan melumpuhkan masyarakat Nusantara. Setelah ratusan tahun dipusingkan dengan berbagai rangkaian kekuatan perlawanan para kiai dan rakyat, membuat tentara kolonial Belanda terjungkal dalam Perang Padri pada 1803-1838, serta Perang Jawa pada 1825-1830 di bawah komando Pangeran Diponegoro. Dengan demikian, Belanda benar-benar memperhitungkan umat Islam sebagai kekuatan politik berbahaya bagi pemerintah kolonial yang mulai mengkooptasi serta dihegemoni umat Islam untuk menguasai dan mengendalikan mereka. Meskipun kaum pribumi memiliki status sosial sebagai sultan, saudagar, raja atau pangeran, ulama dan kiai, namun Belanda dengan liciknya memperkuat posisi kaum urban Yaman di atas kasta kaum pribumi, agar kaum pribumi patuh dan tunduk pada doktrin-doktrin sesat pengakuan palsu Ba'alwi sebagai cucu Nabi. Bukan salah umat Islam atau siapapun, bila saat ini Nahdlatul Ulama yang katanya besar dan kuat, namun nyatanya NU hanyalah macan tua dan ompong, kerdil dan lemah, sedang menjadi bulan-bulanan musuh buasnya dari turunan urban Yaman. Lebih-lebih organisasi Nahdlatul Ulama yang selama ini telah mengambil keputusan salah dan fatal, telah merangkul dan membiarkan kaum Yahudi urban Yaman leluasa menginjak-injak martabat para kiai Nusantara, menghinakan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, merongrong persatuan antara sesama anak bangsa, serta merusak persatuan antara sesama umat Islam. NU, sebagai organisasi terbesar di negeri Indonesia, yang selama ini digadang-gadang mampu menjadi benteng terkuat penjaga NKRI, kini Nahdlatul Ulama hanyalah macan ompong, macan lemah yang bahkan tak sanggup lagi bersuara hanya sekedar meraung kesakitan sebab kakinya patah. Umat Islam patut mengetahui adanya berbagai kejanggalan Ba'alwi yang kami rangkum sejak awal kedatangan mereka di tanah Nusantara sebagai berikut. Kolonial Belanda sengaja mendatangkan urban Yaman, terutama para turunan Ba'alwi untuk bekerja pada tentara kolonial Belanda, dengan fasilitas tanah milik kaum pribumi yang dirampas dan diberikan kepada pendatang baru turunan urban Yaman. Selain fasilitas gaji, Belanda menempatkan mereka pada status sosial kelas 2 di bawah Belanda. Kepongahan kaum urban Yaman atas status sosial yang mereka peroleh dari penjajah Belanda membuat mereka rasis dan bersikap arogan di tengah-tengah kehidupan bangsa Nusantara. Mereka mengklaim sebagai ras paling mulia, klaim sesat sebagai keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beraninya mereka berfatwa bahwa putri-putri mereka tidak sederajat bila dinikahi pria pribumi. Turunan urban Yaman berani membelokkan simbol-simbol NKRI sebagai andil mereka. Dari bendera merah putih, lambang Garuda Pancasila dan Hari Kemerdekaan, termasuk ormas Islam terbesar NU pun diklaim atas andil mereka. Padahal ketika NU berdiri, mereka justru mendirikan organisasi rasis yaitu Robitoh Alawiyah pada tahun 1928, atau 2 bulan setelah Sumpah Pemuda, yang tak satu pun dari mereka ikut mendukung gerakan pemuda. Tak satu pun kaum urban Yaman terlibat dalam perjuangan bangsa melawan penjajah Belanda, baik sebelum peristiwa Sumpah Pemuda 1928, BPUPKI, PPKI, Proklamasi, peristiwa 10 November 1945 di Surabaya, Bandung Lautan Api, Perang Kemerdekaan, Agresi Militer 1 dan 2, Serangan Umum 1 Maret 1949. Terbentuknya organisasi komunisme yang berujung pada peristiwa G30 SPKI, melibatkan banyak tokoh-tokoh urban Yaman, menjadi dedengkot PKI, seperti Al-Aidid, Muso Munawar dan 2 bersaudara Barakbah. Urban Yaman jelas telah membawa ideologi komunisme Hadramut Yaman Selatan sebagai poros negara komunis dunia, dan satu-satunya di Jazirah Arab. Turunan urban Ba'alwi Yaman berani membelokkan sejarah leluhur Nusantara. Mereka merampas dan memalsukan makam-makam pembesar negeri sebagai keturunan Yaman, agar mereka dipandang mempunyai andil besar dalam membentuk peradaban Nusantara.
Terjungkalnya kolonial Belanda dalam Perang Padri pada 1803-1838, serta Perang Jawa pada 1825-1830 di bawah komando Pangeran Diponegoro. Berbagai kekalahan besar Belanda menghadapi tangguhnya kekuatan tentara sipil pribumi di bawah komando para kiai melalui Snok Hurgrounje dan Habib Usman bin Yahya. Belanda menyusun strategi untuk meredam perlawanan dan pemberontakan masyarakat Nusantara dengan melumpuhkan dan menghapus kerajaan-kerajaan Islam, menghapus sejarah dan peradaban Nusantara warisan ajaran para wali songo, kriminalisasi terhadap para kiai pribumi, serta bekerja sama atau melakukan persekongkolan dengan Sultan. Silahkan Anda kaji pada kasus Geger Cilegon. Akibat fatwa Mufti Batavia Utsman bin Yahya yang mengharamkan memberontak pada kolonial, ratusan pengikut Thorikoh di Banten dieksekusi Belanda. Ada pula hubungan jelas, jongos majikan antara Utsman bin Yahya, Snok Hurgrounje, Van den Beek hingga Ratu Belanda. Silahkan Anda kaji dalam surat menyurat Habib Usman bin Yahya sang penjilat pada majikan-majikannya para penjajah Belanda. Selain rasis kepada pribumi, turunan Ba'alwi urban Yaman juga rasis kepada sesama imigran lainnya. Tercatat terjadi banyak bentrokan berdarah dengan kaum Arab Al-Irsyad non-Ba'alwi. Kaum urban Yaman non-Ba'alwi akan menjadi ganjalan hingga kini. Sebab, banyak golongan Al-Irsyad seperti Marga Al-Katiri, At-Tamimi, Bajamal dan lain-lain, ditengarai secara genetik golongan orang Arab bahkan suku Quraisy, sukunya Nabi Muhammad SAW secara YDNA adalah J1L859. Sedangkan Ba'alwi yang berhaplogrup YDNA G2PF3296, Yahudi Kaukasia, Yahudi bukan keturunan Ibrahim. Kedatangan urban Yaman di tanah Wali Songo hanya membawa benih-benih kehancuran bangsa Nusantara, seperti keterlibatan kaum urban Yaman dalam berbagai peristiwa radikalisme dan terorisme yang melibatkan Abu Bakar Ba'asyir dan beberapa turunan urban Yaman lainnya dari turunan Ba'alwi.